Shalom semuanya, baik kalau Bapak Ibu itu senang sekali dengan sebuah judul khotbah, saya ingin menyampaikan dengan tema Jalan Menuju Kehidupan yang Kekal. Nah, saya ambil dari Yohanes 14 ayat 5 dan 6. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan kehidupan, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, jalan menuju ke hidup yang kekal adalah salah satunya dari Yesus. Karena dia mengatakan bahwa akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Jadi, satu-satunya jalan keselamatan untuk menuju kehidupan yang kekal itu yaitu berada di dalam Yesus. Makanya di dalam kehidupan kita seringkali ada goncangan, silih berganti, susah susah melalui sebuah proses. Susah untuk melalui sebuah proses, tapi percayalah, Tuhan mengizinkan segalanya itu terjadi dalam kehidupan kita, mengajarkan kita untuk sama-sama memperoleh kehidupan yang kekal. Inilah jalan satu-satunya untuk menuju satu momen kehidupan yang kekal bila kita mau taat kepada kebenaran firman Tuhan. Karena Yesus mengatakan bahwa dialah satu-satunya jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Jadi Yesus adalah jalan keselamatan yang sejati. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Jadi Yesus adalah satu gambaran besar bahwa dialah iman keselamatan itu yang sejati, dimana didapati kita hidup yang kita jalani ini hidup menuju sebuah perjalanan untuk kehidupan kekal kita. Jadi hidup ini adalah sebuah proses menuju satu kehidupan yang kekal bila kita mau turut andil dalam pekerjaan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Ingat kata-katanya Yesus di atas kayu salib, sudah selesai. Jadi pengorbanan Kristus di atas kayu salib itu sudah selesai. Berarti pengorbanannya itu sempurna. Setelah terus 3 hari kemudian bangkit di antara orang mati, dia ngomong bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengorbankan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa tapi memperoleh kehidupan yang kekal. Orang yang percaya kepada Yesus Sang Mesias itu akan membawa sebuah regulasi iman ketika kita mau belajar taat kepada kebenaran firman Tuhan, dan pastinya memperoleh kehidupan yang kekal bila kita mau taat dan setia melakukan perintah Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Belajar dari tokoh-tokoh Alkitab juga, belajar dari Abraham, Nuh, tokoh-tokoh di Alkitab, Paulus, kitab Yudas, saudara Yesus, berbagai macam tokoh-tokoh Alkitab, Daud, terus Salomo. Nah itu kita diizinkan Tuhan untuk menjalani sebuah proses kehidupan ini dengan satu tujuan, untuk memperoleh kehidupan kekal. Dengan cara apa? Mintalah hikmat, dan tuntunan Roh Kudus akan menuntun hidupmu menuju hidup yang benar, hidup yang sesuai dengan standarnya Tuhan di dalam setiap aspek kehidupanmu. Hiduplah sederhana
dalam mencapai sebuah standar yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, agar hidup kita itu menjadi hidup yang harum, menjadi sebuah mezbah yang harum di mata Tuhan. Karena inilah satu-satunya jalan menuju hidup yang kekal, ketika kita mau taat dan setia kepada perintah Tuhan. Makanya di dalam Kolose 3 ayat 2 dikatakan bahwa pikirkanlah semua perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi di dalam kehidupan kita harus mau memandang sebuah salib Kristus sebagai lambang di mana pengorbanannya telah membuat kehidupan kita disucikan oleh darahnya. Makanya selama kita hidup dalam dunia ini 70-80 tahun, yang dikatakan oleh Mazmur 90 ayat 10 dikatakan bahwa masa hidup kami 70, kalau kuat ya 80 tahun. Itu semua kebanggaan dan kesia-siaan, dan nyawa kami melayang lenyap. Tetapi ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian rupa sehingga kami memperoleh hati yang bijaksana. Nah, dari 2 ayat ini dari Mazmur 90 kita diajar untuk menuju sebuah proses yang kita hadapi ke depan. Belajarlah untuk taat dan setia. Belajarlah untuk taat dan setia melakukan kehendak Bapa, agar hidupmu itu dijauhkan dari setiap mara bahaya. Makanya kita sebagai umat percaya, kita diizinkan sama Tuhan melalui sebuah proses untuk mendatangkan kebaikan. Kalau manusia fisik itu mencintai dunia, itu salah. Tapi manusia fisik yang benar, itu yang tadi yang salah loh ya. Kalau manusia yang benar, manusia fisik yang benar, itu sama-sama berjuang keras untuk kemuliaan nama Tuhan. Hidup adalah sebuah proses yang kita jalani untuk menuju jalan menuju kehidupan yang kekal, bila kita mau taat kepada perintah Tuhan. Makanya dikatakan oleh Yakobus 4 ayat 4, kalau manusia fisik terlalu mencintai dunia, itu salah. Tetapi kalau dari persepsi Roma 12:2, janganlah serupa akan dunia ini, berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Nah, makanya di dalam setiap aspek kehidupan kita dapat belajar bahwa hidup itu menuju sebuah proses, menuju hidup yang kekal. Kita tidak boleh menjadi anak-anak dunia, tetapi kita diutus oleh Tuhan untuk sama-sama menjadi garam dan terang bagi dunia, menuju anak-anak Allah yang maha tinggi. Itu. Karena itu adalah iman kita yang sejati, yang kita tanamkan di dalam hadirat Tuhan. Pada intinya saudara, jalan menuju kekekalan, menuju hidup yang kekal, hanya didapati di dalam nama Yesus. Dan mau berjuang hidup taat dan setia mengikuti perintah Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Pokoknya jangan pernah serupa akan dunia ini. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Jangan pernah
menjadi anak-anak dunia, karena itu menjadikan sebuah permusuhan dengan Allah yang mengakibatkan kita tidak bisa memiliki hidup yang kekal. Standar mencapai hidup yang kekal itu ketika kita mau taat dan setia melakukan perintah Tuhan. Saudara ya, pokoknya gini, intinya lakukan yang terbaik. Berubahlah saudara, menuju masa depan yang penuh dengan harapan, penuh dengan iman, dan percaya bahwa Tuhanlah yang menuntun hidupmu menuju jalan kehidupan yang kekal bila kita mau taat dan setia melakukannya. Amin. Tuhan memberkati.